Perkenalkan, saya Nitsi Putri Dulestari dengan NIM 20030560009. Di sini saya akan membahas materi tentang metabolisme protein pada ruminansia dengan mata kuliah nutrisi ruminansia oleh dosen pengampu Vandini Melia Anjani SPT MSI. Protein merupakan makromolekul yang tersusun atas suatu building blocks yang disebut asam amino. Merupakan polimer dari sekitar 21 asam amino berlainan yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Asam amino keragaman rantai samping yang terbentuk dengan ikatan peptida. Asam amino memiliki keragaman rantai samping adalah yang terbentuk asam-asam amino tersebut disambungkan protein yang berbeda dapat mempunyai sifat yang berbeda. Struktur sekunder dan tersier yang sangat berbeda. Rantai samping dapat bersifat polar dan non-polar. Kandungan bagian asam amino polar yang tinggi dalam protein meningkatkan polaritasnya dalam air. Protein yang berbentuk polipeptida akan diubah menjadi peptida yang lebih sederhana oleh enzim pepsin dan tripsin. Selanjutnya, dengan bantuan aminopeptidase, peptida ini akan diubah lagi menjadi asam amino. Asam amino akan diserap oleh darah dan diangkut ke seluruh tubuh. Di dalam jaringan tubuh, asam amino akan diubah kembali menjadi protein dan selanjutnya disimpan sebagai cadangan dalam bentuk protein tubuh. Metabolisme protein. Metabolisme ini terdiri atas proses anabolisme atau penyusunan dan katabolisme atau pemecahan. Sehingga proses metabolisme protein mencakup proses penyusunan dan pemecahan protein yang terjadi pada ternak ruminansia. Proses anabolisme biasanya banyak membutuhkan energi, sehingga reaksinya dapat berlangsung cepat dan efisien. Reaksi yang membutuhkan energi dalam bentuk panas disebut reaksi endergonik atau reaksi endoterm. Pada proses katabolisme, banyak energi dibebaskan ke lingkungan berupa energi panas. Suatu reaksi di mana terjadi pelepasan energi disebut reaksi eksergonik atau reaksi eksoterm. Fungsi protein. Yang pertama, building material untuk pertumbuhan. Yang kedua, regulator keseimbangan cairan. Yang ketiga, regulator keseimbangan asam basa. Yang keempat, transporters. Yang kelima, antibodi. Yang keenam, sumber energi. Yang ketujuh, enzim. Dan yang kedelapan, sebagai hormon. Asam amino dikelompokkan berdasarkan kemampuan tubuh dalam menyediakannya, yaitu menjadi asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh ternak, sehingga harus tersedia di dalam ransum. Sedangkan asam amino non-esensial adalah asam amino yang tidak dibutuhkan di dalam ransum, karena dapat disintesis oleh tubuh ternak. Klasifikasi asam amino. Yang pertama ada protein fibrose. Protein ini bentuk serabut yang terdiri dari beberapa rantai peptida bentuk spiral yang terjalin satu sama lain sehingga menyerupai batang yang kaku. Yang kedua, protein globular. Protein ini berbentuk bola, terdapat dalam cairan organ tubuh. Yang ketiga, protein konjugasi. Protein ini merupakan protein yang sederhana yang terikat dengan bahan-bahan non-asam amino. Bahan utama pembentuk protein berasal dari darah, yaitu peptida-peptida, plasma protein, dan asam-asam amino bebas. Protein pakan yang terdapat dalam rumen mengalami proteolisis oleh enzim mikroba menjadi oligopeptida dan asam amino. Sebagian asam amino didegradasi menjadi amonia atau NH3, kemudian akan digunakan untuk mensintesis protein mikroba. Produk hidrolisis protein sebagian besar akan mengalami katabolisme lebih lanjut atau deaminasi, sehingga dihasilkan asam amino atau NH3. Amonia asal perombakan protein pakan tersebut sangat besar kontribusinya terhadap populasi mikroba.
Kisaran konsentrasi tertentu diperlukan untuk memaksimumkan laju sintesis protein mikroba. Kelarutan dan degradabilitas protein pakan sangat penting untuk penyediaan protein dalam tubuh. Proses sintesis protein susu, yaitu asam amino, akan diserap di dalam usus halus, kemudian dialirkan melalui darah dan akan masuk ke dalam sel sekretori ambing. Kemudian akan disintesis menjadi protein susu. Pada proses sintesis protein susu, asam amino yang diserap merupakan sumbangan protein mikroba rumen yang mencapai 40-80% dan sisanya protein endogen atau protein bypass. Sintesis protein susu berasal dari asam amino yang beredar dalam darah sebagai hasil penyerapan saluran pencernaan maupun hasil perombakan protein tubuh, dan asam amino yang disintesis oleh sel epitel kelenjar susu. Prekursor pembentukan protein susu yang disintesis di dalam kelenjar ambing adalah asam amino esensial dan asam amino non-esensial yang berasal dari plasma darah. Selain itu, glukosa dan beberapa sumber nitrogen diperlukan untuk sintesis asam amino di kelenjar susu. Menurut penelitian Wikatandi pada tahun 1977 menyatakan bahwa 3 bahan utama pembentuk protein susu yang berasal dari darah antara lain peptide, plasma protein, dan asam-asam amino bebas. Ketiga bahan tersebut disintesis di dalam kelenjar susu untuk menghasilkan protein susu. Demikian hasil pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.